sebelum berbuka puasa berdoalah. Doakan Forum Lingkar Pena, doakan setiap individu kita, individu para penulis agar tetap komitmen di jalan kebaikan. Doakan agar Forum Lingkar Pena ini menjadi satu wadah yang terus kontinu memproduksi para dai-dai pena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ahyar ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman sahabat Forum Lingkar Pena Jawa Timur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam momen menjelang berbuka yang meskipun ini berjarak, tetapi ini mudah-mudahan menjadi satu bukti bahwa kita ada ukhuwah di antara kita. Yang dengan ukhuwah itu insya Allah tumbuh cinta kasih dari kita, yang juga insya Allah akan memudahkan kita masuk ke surganya. Kepada rekan-rekan semua pejuang pena dimanapun berada, seluruh anggota Forum Lingkar Pena, yang mudah-mudahan pada hari ini masih dikuatkan untuk menjalani amaliyah bulan Ramadan. Dan kita akan menuntaskan bulan Ramadan ini dengan satu prestasi yang menakjubkan, satu kisah yang indah yang kelak kisah ini akan kita baca di hari kiamat nanti sebagai kisah yang mengundang senyuman kita karena kita terkesan, kita ridho terhadap kisah itu. Baik, pada seri ini, pada seri yang pertama kita telah membahas satu penggalan ayat dalam surat Al-Isra, yaitu ayat yang ke-12, di mana kita mengulas tentang fenomena penciptaan siang dan malam, bahwa siang dan malam merupakan khazanah terbesar dalam kehidupan kita karena menyimpan banyak hikmah, menyimpan banyak pelajaran, menyimpan banyak inspirasi, dan utamanya buat kita sebagai penulis yang sangat menghajatkan itu semua. Tentu semestinya kita bersyukur dengan adanya siang dan malam, dan semestinya pula kita punya konsen untuk terus menyersamai silih bergantinya siang dan malam itu. Kemudian pada seri yang kedua kita membahas tentang bagaimana mekanisme keadilan Allah itu dengan cara menyodorkan kisah perjalanan hidup kita untuk kita baca. Kemudian kita diminta untuk memberikan penilaian terhadap perjalanan hidup kita itu sendiri. Ini adalah mekanisme indah tentang keadilan Allah, bahwa kita sebagai penulis pada akhirnya kita akan menjadi pembaca bagi kisah perjalanan hidup kita sendiri. Apakah kemudian kita terkesan dengan kisah itu, kita ridho dengan kisah itu, atau kemudian kita malu dengan kisah itu? Ya tentunya kita berharap menjadi bagian yang kemudian ridho terhadap kisah perjalanan hidupnya. Nah, pada seri yang ini, saat ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu pada ayat yang ke-15, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang mengambil petunjuk maka dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang mengambil hidayah ini, petunjuk ini, maka dia akan selamat. Siapa yang mengambil petunjuk ini, maka dia akan bahagia, dia akan untung. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan siapa yang kemudian menyelisihi, menyesati petunjuk itu, maka dia akan tersesat. Siapa yang meninggalkan petunjuk itu, maka dia akan merugi. Siapa yang meninggalkan petunjuk itu, maka dia akan menyesal kemudian hari. Nah, ini penggalan ini adalah kelanjutan dari bagaimana penggambaran keadilan Allah, bahwa Allah menghadirkan petunjuk dalam kehidupan kita, kemudian memberikan kebebasan buat kita. Kalau mau ambil silakan, nggak ambil juga silakan. Kalau engkau ambil, maka engkau akan mendapatkan petunjuk, dan tentu itu akan menyelamatkan kehidupan kamu. Tapi kalau engkau tidak ambil, maka engkau akan tersesat, dan kesesatan itu tentu akan merugikan kamu, kan begitu. Nah, kemudian Allah berfirman, lanjutannya wala taziru wazratu wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan memikul beban kesalahan orang lain. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Ini keadilan Allah yang berikutnya, bahwa kita yang hari ini kebanyakan kita mungkin lalai tentang firman ini. Kemudian kita terjatuh pada satu kondisi mudah sekali mencaci maki, mudah sekali kita mencela, karena kita kesal dengan kekesalan yang begitu sangat terhadap orang-orang yang setelah kita berikan peringatan mereka tidak berubah juga. Padahal kalau kewajiban dakwah kita telah tertunaikan, lepas apapun kondisi mad'u kita, objek dakwah kita, maka kita telah terbebas dari kesalahannya. Allah tidak akan bebankan kesalahannya kepada kita.
Kalau ini kita hayati, kita akan enjoy dalam hidup kita. Nyantai saja. Mau dakwah kita diterima atau ditolak, kita selesai. Dan inilah yang nanti akan meringankan, menjaga kita tidak terjatuh pada satu celaan, satu hinaan, satu cacian. Nah, khususnya bagi seorang penulis, tentu ini perenungan ini penting agar tulisan kita yang merupakan dakwah dengan pena itu tidak penuh dengan celaan, tidak penuh dengan hinaan, tidak penuh dengan cacian karena kesalahan kita yang teramat sangat pada sebagian orang yang kita anggap setelah kita berikan peringatan masih belum berubah juga. Nah, di ending ayat ini Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan." Dan kami tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum kecuali sampai kami telah mengutus rasul kepada mereka. Dan hari ini rasul adalah para pewaris nabi itu. Siapa? Yaitu para ulama. Sebagian orang mungkin akan dengan isinya bertanya, kalau begitu mendingan kita tidak berilmu, tidak tahu, tidak terkunjungi oleh ulama sehingga kita bebas dari azab Allah. Tidak. Berilmu, mencari hidayah, memburu hidayah, petunjuk dan sebagainya itulah kewajiban. Maka dia tetap wajib memburu itu semuanya. Lepas kemudian setelah dia berusaha tidak terilmui, tidak mendapatkan ilmu yang baik, maka Allah akan menetapkan keadilannya. Mereka akan diberikan dispensasi, keringanan dan sebagainya. Nah, sementara para dai, para ulama sebagai pewaris Nabi punya kewajiban menyampaikan pesan ini, menyampaikan pesan kebaikan, menyampaikan pesan kebenaran pada seluruh manusia dimanapun dia berada. Nah, kita sebagai penulis yang menisbatkan diri kita sebagai pejuang pena, seorang dai, seseorang yang berdakwah dengan pena, tentu juga punya kewajiban ini. Isilah karya-karya kita dengan pesan-pesan kebaikan. Mudah-mudahan pesan-pesan itu menjadi peringatan bagi orang dimanapun dia berada. Dan setelah peringatan itu sampai, tentunya kita berlepas diri dengan semua kesalahan itu, ya. Tapi kewajiban kita telah tertunaikan. Nah, inilah satu penggal ayat yang bisa kita renungi pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kita sebagai penulis muslim, terutama anggota FLP, alangkah baiknya untuk selalu menghayati isi-isi Al-Quran ini. Kalau terkait dengan ayat yang telah kita baca tadi, tentunya penghayatan kita yang pertama adalah komitmenlah terhadap petunjuk Allah. Sebab petunjuk itu akan menyelamatkan kita. Meskipun kita diberikan pilihan untuk tidak komitmen dengan petunjuk, tapi pilihan itu akan menjerumuskan kita pada kesesatan, dan itu merugikan kita tentunya. Yang kedua, kita harus menghayati bahwa kita tidak akan dibebani kesalahan dosa orang lain. Ya tentunya setelah kita memberikan peringatan. Jadi enjoy saja. Kondisi lingkungan kita seperti apa, enjoy saja. Nggak usah uring-uringan, nggak usah maki-makian. Ya. Yang penting kita telah memberikan nasihat, memberikan peringatan. Semua akan memikul beban kesalahan dan dosa masing-masing. Dan yang ketiga, kita punya kewajiban menyampaikan peringatan, menyampaikan pesan kebaikan, menyampaikan petunjuk Allah ini kepada semua manusia dimanapun berada. Sebab kita mengatakan aktivitas menulis kita adalah bagian dari dakwah pena kita. Maka sampaikanlah pesan kebaikan, sampaikanlah isi Al-Quran kepada siapapun agar mereka semuanya tahu tentang apa petunjuk Allah itu, apa yang Allah inginkan dari kehidupan mereka. Nah, setelah kemudian itu tersampaikan, tentu kewajiban kita tertunaikan. Dan tidak ada lagi kemudian nanti manusia-manusia yang beralasan bahwa kami belum mendapatkan peringatan, kami belum mendapatkan ilmu itu dan sebagainya. Dan ini semuanya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya pribadi. Setelah ini kita akan berbuka puasa bersama ya di rumah masing-masing tentunya. Dan jangan lupa sebelum berbuka puasa berdoalah. Doakan Forum Lingkar Pena, doakan setiap individu kita, individu para penulis agar tetap komitmen di jalan kebaikan. Doakan agar Forum Lingkar Pena ini menjadi satu wadah yang terus kontinu memproduksi para dai-dai pena. Yang mudah-mudahan FLP juga kemudian diangkat, dimuliakan oleh Allah menjadi salah satu yang akan jadi saksi bagi semua peristiwa kehidupan ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.